rekan-rekan sekalian, insan pers Bengkulu, silakan kami kasih kesempatan untuk teman-teman sekalian menanyakan terkait yang ingin teman-teman tanyakan kepada tiga narasumber ini. Kami perkenalkan yang pertama Sekjen DPP PKS Ustadz Habib Abu Bakar Al-Habsyi, yang kedua Wakil Ketua Bidang Pengembangan Wilayah DPP PKS Ustadz Iqbal Ramzi, dan yang ketiga Ketua DPW PKS Bapak Haji Sudono SPMSI. Kami persilakan kepada rekan sekalian yang ingin bertanya. Sebelum bertanya kita bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di hari Minggu yang berbahagia ini, kesempatan Rakernas 2022 Provinsi Bengkulu, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat media. Saya sadar benar PKS tidak akan ada makna tanpa media. Saya berbahagia di Bengkulu, kalian bersama kita bersama-sama untuk membangun pendidikan masyarakat dengan memberitakan semua informasi apa yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Kawan-kawan media sekalian, Rakernas ini adalah konsolidasi wilayah Bengkulu. Dan Ketua Bidang Wilayah Pak Iqbal Ramzi. Ya. Kita akan menata program pengurusan Bengkulu ke depan yang akan dilakukan oleh koalisi. Ya. PKS harus saya sampaikan, kita tetap masih konsisten sebagai oposisi. Beda dengan PKS Bengkulu, kita berikan untuk gubernur Bengkulu, karena kita yang mengusung Bengkulu. Jadi antara pusat dengan wilayah itu beda. Pusat bisa beroposisi, tapi daerah tidak ada oposisi. Oleh karena itu kita adalah yang mengusung gubernur Bengkulu dan melaksanakan program kerjanya. Ya. Melihat kondisi masyarakat, kita minta pemerintah serius, ya, apa yang serius? Di antara menyangkut masalah minyak goreng, ya, apalagi mau menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, ya. Ini masanya UKM menyiapkan produksi, jadi kelangkaan minyak pasti sangat terganggu. Ya. Kita minta persoalan minyak ini selesai sebelum Ramadan kepada pemerintah. Harus ada langkah ekstra dari pemerintah. Ya. Jika kemarin ada yang bilang kecolongan ekspor sampai 415 juta liter, ya itu harus segera diselesaikan. Jangan sampai rakyat berteriak, sedangkan minyak kita diekspor. Jadi rakyat membutuhkan, tapi yang ada di dalam diekspor. Kalau itu kecolongan, harus diselesaikan. Ya. Soal pemilu, PKS akan mengamankan konstitusi. Kita tidak akan lepas dari konstitusi. Kita ini merah putih, itu PKS. Ya. Kita NKRI, jadi kita amankan konstitusi. Paham maksudnya? Clear? Ya. Jadi nggak ada perpanjangan jabatan, nggak ada penambahan periode, karena kita ngikuti aturan berbangsa dan bernegara. Ya. Kita sudah pilih KPU 14 Februari kemarin, sudah hadir ketika kick off, ya, di kantor KPU. Sudah tetapkan jadwalnya. Apa lagi? Ya, kita ikuti aturan yang ada aja. Ya. Soal IKN, sejak awal PKS menolak. Ya. PKS menolak karena undang-undang IKN bermasalah baik secara formil ataupun prosedural, maupun material ataupun substansial, ya, substansial maksudnya. PKS memandang perlu rancangan IKN dibahas secara tidak memadai, ya, dan terlihat serampangan dan secara asal-asalan. Seharusnya pemerintah tidak seharusnya bersikap tergesa-gesa terkait rencana pemindahan ibu kota. Di sisi lain, pemerintah selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan ini. Banyak dampaknya loh. Ya, benar. Ya, banyak dampaknya. Karena mungkin pemerintah kalau fokus
terlalu fokus ngurus IKN, akhirnya minyak goreng nggak keurus. Nah, Ya, LPG harganya melejit, LPG maksudnya harganya melejit. Ini kan akhirnya juga tugas utama pemerintah malah terbengkalai. Saya pikir mungkin ini ya poin-poin yang menjadi perhatian kita, dan saya berharap insya Allah target dari Raker Bengkulu mungkin akan disampaikan oleh ketua wilayah. Silakan kepada Pak Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat media. Jadi Raker ini adalah sarana untuk penyusunan program kerja 2022. Jadi bulan yang lalu awal Februari sudah laksanakan Rakernas. Di mana ada 3 arah utama, ada 5 fokus, dan ada 15 inisiatif. Karenanya kami di Provinsi Bengkulu siap menurunkan dari program-program yang sudah ada di DPP untuk kemudian kami laksanakan di Provinsi Bengkulu. Dengan target di 2022 ini, bagaimana elektabilitas PKS bisa menjadi 10%. Kemarin ada lembaga survei yang merilis PKS sudah 9,9%. Jadi kurang sedikit lagi mencapai 10%. Dan popularitas mencapai 8%. Kemudian, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa PKS bertekad untuk mengambil satu kuota DPR RI yang dulu pernah kami dapatkan. Sedangkan untuk masing-masing kabupaten kota dan juga provinsi minimal sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Iqbal Ramzi tadi, odol, one dapil, one legislator. Itu minimal yang sudah kami targetkan dan kami sepakati dengan seluruh DPP. Dan kami juga sudah membuat komitmen dengan DPP untuk mewujudkan itu. Intinya di situ bahwa semua program kerja kita itu dalam rangka mencapai 2, pertamanya jumlah kursi dan juga tambahnya jumlah anggota atau kader PKS di Provinsi Bengkulu sebanyak-banyak. Mungkin itu secara singkat. Terima kasih. Tambah dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang kami hormati PKS. Ada satu hal yang mungkin prinsip ya bagi PKS, bahasa sederhananya patuhi hukum agar Anda tidak terhukum. Jadi ketika kita punya komitmen untuk tetap menghormati, menjaga konstitusi kita, adalah komitmen kita. Dengan itu perjalanan berbangsa dan dan kita juga tetap juga mengawal dalam kaitan yang tadi bagaimana proses keseimbangan dari seluruh program dan kegiatan, termasuk juga kegiatan kenegaraan, sehingga mana yang memang harus dilakukan, mana yang prioritas. Kita tidak terjebak dengan berteriak pihak kepada rakyat, juga membutuhkan sesuatu yang istilahnya cepat mereka mendapatkan hidup. Saya mengatakan ini inovasi, masih juga inovasi. Saya rasa itu yang mereka hajatkan kepentingan mereka. Nah, keberpihakan dan kepentingan pada rakyat ini sesungguhnya itu menjadi nafas dari perjuangan dan pergerakan kita. Saya demikian. Baik. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik. Kita tiga pertanyaan aja ya. Pak, izin tanggapannya Pak terkait RUU PKS Pak yang sudah jadi isu lama tapi tidak disahkan, gimana Pak tanggapan Pak? PKS yang jelas sangat tidak setuju dengan PKS itu, dan saat ini kalau tidak salah masih tertahan. Ya, kita lihat saja sudah habis masa sidang. Kita tunggu saja. Apakah ada PKS akan melakukan desakan Pak? Oh, selalu PKS setiap undang-undang selalu ikut berbicara, ikut hadir, ikut perhatian, ikut duduk, dan kalau setuju dia akan setuju. Ketika tidak dia akan terus sampai ujung. Ya, kita akan menyelesaikan karena prinsipnya PKS ini adalah
partai di luar pemerintahan, prinsipnya kita adalah oposisi yang bermartabat. Kalau memang dia positif buat nasib anak bangsa, maka kita akan dukung semuanya. Tetapi ketika ada catatan-catatan penting menyangkut masalah kerakyatan, maka kita harus tetap bersuara. Disitulah makanya secara ilmiah, tidak asbun, tetapi kita menyiapkan segala sesuatu untuk memberikan masukan-masukan, apalagi menyangkut masalah aturan main dan undang-undang dan sebagainya. Pak, tadi disampaikan kebijakan-kebijakan PKS terkait dengan rakyat. Yang ingin saya mau tanyakan, pasca 2005-2010, Gubernur Agustin Samblan, kemudian Bupati Imron Rosadi dan Salman Haris, PKS dikatakan kuasa kekuasaan. Apakah untuk 2024 nanti di Pilwako PKS akan mencalonkan kadernya menjadi wali kota? Ya, dalam rapat kerja yang terdahulu dan juga Muswir juga Musda, kami sudah berkomitmen kemarin untuk mengusung kader di Pilwako sebagai bakal calon nanti ya. Jadi apakah calon wali kota ataupun wakil wali kota, bahwa PKS akan mengusung itu sebagai calon, bukan hanya bakal calon, calon. Apakah sudah bisa disebutkan calonnya, bakal calonnya? Kami punya tokoh yang cukup banyak ya. Kami punya tokoh yang cukup banyak. Ada Ustaz Dani Hamdani, ada Ustaz Mustina, ada anggota DPR di provinsi, ada Pak Rizal. Itu semua potensi untuk kami calonkan dan memiliki kemampuan bisa diuji dan kami sudah teruji. Oke, Cukup ya. Kita mau ada lagi? Sudah, terima kasih. Assalamualaikum.